Keadilan, kebenaran, kebebasan, itulah pangkal dari kebahagiaan. Jadi kenapa kita tidak bahagia selama ini? Karena belum menemukan kebenaran itu. Dan kebenaran adalah pengalaman rasa, realisasi ya Tuhan yang langsung dirasakan oleh kita sendiri. Senang mana kalian? Senang kata-kata atau pengalaman? Bohong. Selama ini lebih senang kata-kata. Makanya di Quran dikatakan, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a andartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup mata kalbunya, dikasih peringatan, tidak dikasih peringatan, tidak juga akan terbuka mata kalbunya. Peringatan kata-kata bukan? Kata-kata. Mana yang kalian sukai? Pengalaman atau kata-kata? Nih kalau mau belajar tentang tauhid, belajar yang betul, tuntas, jangan setengah-setengah. Kalau mau belajar ma'rifatullah, tuntas belajar, ikuti tahap-tahapannya. Nah, yang sering gagal itu belajarnya setengah-setengah, gak sabar, membuat kesimpulan sendiri. Itulah jadinya kebohongan yang besar. Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling besar adalah merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita. Makanya lihat di Quran surat Al-Fatihah, ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki aku ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Syiratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Yang diberi nikmat cuma 4, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Itu dinyatakan dalam Quran surat An-Nisa ayat 69. Jadi nikmat yang paling besar dari Allah untuk manusia adalah ketika manusia sudah merasakan kehadirannya, sudah menyaksikan keberadaan Allah dalam dirinya. Itu nikmat yang paling besar. Dan siapa yang sudah sampai di situ, berarti dia sudah dapat nikmat Allah. Dan siapapun yang sudah merasakan nikmat Allah, merasakan, bukan menjelaskan, berarti dia sudah ketemu tali Allah. Tali ini yang akan mempersatukan kita. Makanya kenapa tafsir beda-beda, kenapa pemahaman ayat beda-beda? Karena masing-masing berbicara pakai otaknya sendiri-sendiri, masing-masing belum mengalami. Sama seperti tadi saya tanya, itu jeruk rasanya gimana? Beda kan semuanya. Ada yang bilang kecut, ada yang bilang asam, ada yang bilang manis. Bohong semua. Padahal kalian tidak makan jeruk. Itu pakai ilmu kirata namanya. Tahu ilmu kirata? Dikira-kira dan tidak nyata. Jadi yang sebenarnya rasa jeruk itu apa? Rasa jeruk itu hanya bisa dirasakan kebenarannya oleh orang yang sekarang diambil jeruk dan memakannya. Ketika ditanya, gimana rasa jeruk? Pokoknya gitu. Dan kalau kalian 10 orang merasakan jeruk yang sama, gak akan berantem. Berantem itu terjadi karena jeruknya nggak ada. Betul nggak? Da pas saya teh jeruk naoge. Masing-masing mendefinisikan jeruk. Selamat. Pas saya. Jadi perdebatan itu yang disebut dengan memperebutkan pepesan kosong. Jeruk na eueuh. Masing-masing belum punya pengalaman merasakan jeruk, tapi tiba-tiba masing-masing seperti yang paling pinter ngomong jeruk. Kartos? Wah, ini ilmu udah luar biasa. Saya hari ini ngasih bonus sebetulnya, gratis lagi. Jadi sekarang mengerti tali Allah. Apa tali Allah? Tali Allah itu adalah pengalaman bersama Allah, pengalaman merasakan kehadiran Allah. Dan setiap orang yang sudah merasakan pengalaman itu, apapun sebutannya buat dia gak penting lagi. Maka Allah mengatakan, ketika nikmat Allah belum turun kepada kamu, kamu selamanya akan bermusuhan. Maka Allah mempersatukan kolbumu. Ini kata-kata yang dipakai kolbu. Yang dipersatukan tuh kolbu. Ya Allah, luar biasa ayat ini. Lalu
menjadikan kamu semua sebagai ikhwan, saudara. Dan kalau kita sudah merasakan kolbu kita, merasakan pengalaman yang sama tentang Allah, semua kita akan bersatu, apapun keyakinannya. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi nikmatihi ikhwan. Kamu akan menjadi saudara. Makanya di zaman Nabi, di zaman Rasul, kenapa mereka menyebut sahabat? Dan persaudaraan mereka sangat luar biasa. Apa yang mengikat mereka? Habl, tali Allah. Dan tali Allah yang sebenarnya adalah nikmat pengalaman untuk merasakan Allah pada diri kita masing-masing. Paham sekarang? Jadi ayat ini jelas ya. Lalu Allah mengatakan apa? Ya. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Pada saat itu kamu sedang berada di tepi jurang neraka. Kapan kita berada di jurang neraka? Ketika kita memperdebatkan pepesan kosong. Ketika kita memperdebatkan sesuatu yang masing-masing kita pun belum merasakannya. Maaf ya, ada yang sudah merasakan akhirat? Nah, maka masing-masing akan cerita akhirat menurut versinya sendiri-sendiri. Debat? Beda pendapat? Tidak bisa dihindari. Fasea? Tidak bisa dihindari. Akibatnya siapa yang merasa kuat mulai menunjukkan taringnya. Jadi ujung-ujungnya pakai ini. Tuh, memaksakan pendapatnya pada orang lain supaya orang lain mengakui pendapatnya paling benar. Itu yang terjadi setiap hari. Supaya orang percaya, pakai label macam-macam di namanya. Supaya orang percaya, pakai dandan macam-macam. Ya, ke pasar baru dulu, biar kayak wali murid maksudnya. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Apa yang menyelamatkan Allah? Apa yang menyelamatkan kamu? Yang diberikan Allah, nikmat. Makanya nikmat hanya diberikan pada 4 golongan: para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Jadi kalau kalian bikin rumah baru, jangan sok-sokan tasakur bin nikmat. Jangan pakai Arab. Buat ram di rumah baru. Gitu undangannya, jelas. Tidak ada di Quran rumah baru itu nikmat, nggak ada. Karena yang dapat nikmat cuma 4: para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Yang punya rumah baru nggak ada golongannya. Kan kita sudah terbiasa kan ngaku-ngaku tasyakur bin nikmat, rumah baru. Gaya. Nggak ada di ayatnya. Orang yang punya rumah baru nggak masuk golongan dapat nikmat itu. Ya, itu biasa ya, biasa. Jadi kalau mau buat tram aja, nggak usah pakai judul macam-macam. Buat tram kan intinya dahar. Ini gaya-gaya ting judulnya, betul? Kalian tuh kalau udah pakai judul keren, isinya gitu-gitu aja, betul nggak? Iya. Penting mah sambal, jengkol, peda, petei, kan gitu, betul? Jadi kalau makanan enak itu nikmat atau enak? Nah itu, pokoknya judulnya makan enak, gitu. Tasakur bin nikmat. Ngasal. Lanjut dulu. Ya. Demikianlah Allah menerangkan tanda-tandanya. Yuk lihat saya semua. Jadi ketika seseorang sudah mengalami Allah, merasakan kehadirannya, menyaksikan keberadaan dalam dirinya, berarti dia sudah melihat tanda-tandanya. Makanya tadi saya tanya, jumpa dulu, ingat dulu. Jumpa dulu dong, baru ingat. Jadi kalau sudah jumpa dengan tanda-tandanya, baru bisa mengingat. Masuk akal? Oke. Maka Allah bilang di Quran, agar kamu mendapatkan petunjuk. Ayat ini keren sekali. Udah ketemu sekarang? Hablum minallah. Wa'tasimu bihablillah. Sudah ketemu tali Allah? Apa tali Allah?
nikmat merasakan. Sudah bisa merasakan? Yuk, yang belum merasakan, rasakan. Begitu sampai di dimensi rasa, kita nggak berantem lagi. Maka Allah akan jadikan kamu menjadi ikhwan. Fa asbahtum bin nikmatihi ikhwan. Wah. Jadi kalau Quran dibedah keren ya. Keren nggak? Keren. Makanya Allah bilang wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ingin jadi orang beruntung? Ingin jadi orang beruntung? Saya kasih tahu resepnya. Kalau ingin jadi orang beruntung, satu, kata Allah, jadilah orang yang berbuat kebajikan. Sekarang apa itu kebajikan? Jangan ngarang, jangan bikin definisi sendiri. Tanya Allah, apa itu kebajikan? Kebajikan kata Allah cuma dua. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak manusia untuk ma'ruf. Ma'ruf itu mengenal, dari kata arafa. Mengajak manusia untuk mengenal. Mengenal siapa? Mengenal Allah. Dan cegah yang sudah kenal supaya tidak mungkar, supaya tidak kembali ke belakang. Dan selama ini kata amar ma'ruf nahi mungkar itu diartikan jadi kekerasan, bawa pentungan. Lucunya pakai Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu hanya menakut-nakutin orang. Padahal di Quran jelas kebajikan itu ada dua. Satu, wa ya'muruna bil ma'ruf. Ajak manusia, perintahkan manusia untuk mengenal. Wa yanhauna 'anil munkar, cegah yang sudah kenal, jangan mundur ke belakang. Wa ulaika humul muflihun. Kamu akan termasuk orang yang beruntung. Makanya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 176, catat aja ayat-ayatnya. Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan kitab dengan benar. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh. Masih ingat tadi kenapa berselisih? Karena masing-masing hanya berbicara pengetahuan konsep. Masing-masing belum mengalami pengalamannya. Sedangkan kitab sendiri kan artinya adalah kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu adalah zat. Jadi kalamullah yang sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Jadi kitab yang sebenarnya adalah itu. Nabi Muhammad pada saat itu melihat kitab, itu kitabnya. Kitab sejati yang ada dalam dirinya. Kan waktu itu Quran belum ada. Beliau tidak melihat tulisan. Ya, tetapi kemudian ya setelah beliau berhasil membaca kitab sejati, kemudian beliau menerima wahyu. Kemudian wahyu itu kemudian sekarang berwujud menjadi Al-Quranul Karim. Tapi yang dibaca oleh beliau itu adalah kitab. Kitab itulah kalamullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang diikra oleh beliau adalah Tuhan yang telah menciptakan. Paham sampai sini? Oke. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab dengan benar, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kitab benar-benar dalam penyimpangan yang jauh. Itu yang dikatakan di Quran, lafi shikokim ba'id, ba'id, ba'id. Karena orang Sunda mararaid. Dari bahasa Arab, ba'id itu jauh. Kasabrang ke Palembang, ba'id, ba'id, gitu. Itu dari bahasa Arab. Ba'id itu jauh sekali. Makanya kita sering baca ketika baca doa itu, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta maidal masyriki wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dengan kesalahanku seperti engkau menjauhkan timur dan barat. Gitu. Suka baca itu kan? Gak ngerti juga. Jadi kenapa perselisihan terjadi? Karena masing-masing baru berbicara kitab dalam konsep, belum berbicara kitab sebagai sebuah pengalaman nyata dalam diri. Paham? Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu sekarang ini dasar-dasarnya ayat-ayat.
Baik, kita lanjutkan. Sesungguhnya kami, kata Allah, ini Quran surat Al-Fatir ayat 24. Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran, berita gembira, dan pelajaran. Jadi para rasul, para nabi itu diutus ke dunia bukan nakut-nakutin, bukan ngancam-ngancamin. Para nabi, para rasul itu tugasnya diutus ke dunia, satu membawa kebenaran, yang kedua membawa berita gembira, yang ketiga membawa pelajaran. Dan tidak ada satu umat pun melainkan telah ada padanya pemberi peringatan. Jadi di setiap zaman, di setiap umat akan selalu ada orang-orang yang ngasih pelajaran. Siapa itu? Ya tentu saja para pewaris ilmunya, para rasul. Itu yang namanya ulama. Sudah tahu ciri ulama? Ciri ulama ada 3. Kata Quran ini, bukan kata saya. Jangan tersinggung ya yang mengaku ulama. Ciri ulama ada 3. Kata Quran surat Al-Imran ayat 49. 1, bisa membuka mata kolbu. 2, membebaskan penyakit kulit. 3, bisa menghidupkan orang mati. Mati apa? Mati kesadarannya. Ya, kata Quran. Lanjut. Nah, di dalam Quran surat Saba ayat 43 Allah mengatakan, dan apabila diperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami yang terang, awas, terang, tahu terang? Terang. Mereka berkata, orang ini tiada lain hanyalah seorang laki-laki yang ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh bapak-bapakmu. Dan tadi kan dikatakan di Quran surat Yasin, dan aku memberi peringatan kepada kamu yang mau ikut peringatan, karena bapak-bapakmu tidak pernah memberikan peringatan itu. Tetapi sekelompok orang ketika dikasih peringatan ini, perhatikan, dia mengatakan, wah, itu mah hanya menghalangi kamu dari apa yang disembah oleh bapak-bapakmu. Lalu kita lebih suka, dah tiba lagi orang mah turun temurun ge kieu. Sehingga ketika diajarkan sesuatu yang benar itu, dia tidak mau, dia menolak. Nanti sampai di rumah baca lagi Quran surat Al-Fatir ini, surat Saba ini ayat 43. Ini tiada lain adalah kebohongan yang diada-adakan saja. Malah bilangnya ini adalah kebohongan. Eta mah diaya-aya we, kan gitu. Dan orang-orang kafir berkata kepada kebenaran, tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata. Jadi ketika dia mengalami kebenaran itu, malah dia bilang, wah, ini mah sihir, katanya. Itulah orang-orang yang tertutup. Jadi dikasih yang gampang, embung piraku gampang. Dikasih yang susah, embung juga. Nah, hese-hese teuing. Saya mah jadi bingung hayang teh kumaha. Nah, perhatikan saya. Kebenaran akan selalu mencari jalan untuk mengungkapkan dirinya. 1. Lihatlah 2 kali kalau ingin menemukan kebenaran. Lihatlah sekali saja kalau ingin menemukan keindahan. Kalau ingin menemukan keindahan, sekali aja melihatnya. Tapi kalau ingin menemukan kebenaran, lihat 2 kali. Makanya banyak orang melihat tetapi tidak memandang. Ningali gunung teh gunung wae bungkul. Tapi orang yang sudah bisa melihat sekaligus memandang, dia akan bisa melihat kebenaran di balik gunung itu. Keadilan, kebenaran, kebebasan, itulah pangkal dari kebahagiaan. Jadi kenapa kita tidak bahagia selama ini? Karena belum menemukan kebenaran itu. Dan kebenaran adalah pengalaman rasa, realisasi ya Tuhan yang langsung dirasakan oleh kita sendiri. Anda tidak akan pernah salah selama selalu berpegang pada kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang unik, tidak berawal, tidak berakhir, serta tidak terjebak oleh ruang dan waktu.
Itulah kebenaran. Kebenaran tidak pernah menjadi tua. Kebenaran berada pada bibir-bibir manusia yang sudah mati. Mati apanya? Mati bibirnya. Dan orang yang sudah menemukan kebenaran, bibirnya mati. Ngerti maksudnya? Sekalipun bicara, paling juga pokoknya gitu deh. Sependek itu kata-katanya. Kenapa? Sudah mati. Karena sudah asyik mansuk, sudah menemukan kebenaran itu. Sahabat paling baik dari kebenaran adalah waktu. Musuh yang paling besar dari kebenaran adalah prasangka. Dan pengiringnya yang paling setia adalah kerendahan hati. Jadi sahabat yang paling baik dari kebenaran adalah waktu. Nih saya kasih tahu, kalau kita sedang berselisih dengan orang, sudah pergi saja, biar waktu yang membuktikan. Karena waktu itu jujur, waktu itu tidak pernah salah. Dalam keheningannya, waktu yang akan menunjukkan. Jadi sahabat yang paling baik dari kebenaran adalah waktu. Musuh yang paling besar dari kebenaran adalah prasangka. Awas, prasangka ingat tadi? Prasangka, pembenaran, pengetahuan konsep, itu prasangka. Dan pengiringnya yang paling setia adalah kerendahan hati. Kebenaran tidak pernah layu. Kebenaran yang paling agung adalah kebenaran yang sederhana. Dan seperti itulah yang dilakukan dan ditemukan oleh kebanyakan orang-orang besar. Hari ini saya sudah tunjukkan bahwa kebenaran itu sesederhana itu. Semua keruwetan itu berarti cermin bahwa di situ bukan kebenaran. Kebenaran tidak perlu banyak kata-kata. Betul? Betul? Ya. Sudah paham ya? Kalau menjelaskan rasa jeruk, kata-katanya harus banyak. Tetapi merasakan jeruk tidak perlu kata-kata. Senang mana kalian? Senang kata-kata atau pengalaman? Bohong. Selama ini lebih senang kata-kata. Makanya di Quran dikatakan, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup mata kalbunya, dikasih peringatan, tidak dikasih peringatan, tidak juga akan terbuka mata kalbunya. Peringatan kata-kata bukan? Kata-kata. Mana yang kalian sukai? Pengalaman atau kata-kata? Harusnya pengalaman. Ieu madar meuli buku tentang India, lain arinit ka ditu. Ya. Saya tidak akan pernah merasakan air dari tulisan tentang air. Apalagi dari penjelasan buku tentang air. Saya hanya akan merasakan air ini dari airnya. Sederhana? Jadi kebenaran tidak perlu banyak kata-kata. Di mana tidak ada kebenaran, di situ tidak ada kebaikan. Jadi kenapa? Kok di tempat ini tidak ada kebaikan? Jelas, nggak ada kebenaran. Jadi kalau di satu tempat tidak ada kebaikan, jelas di situ tidak ada kebenaran. Yang ada cuma pembenaran. Kalau yang ada cuma pembenaran dan prasangka, apa yang terjadi? Perdebatan, cekcok, merasa paling benar. Maka di Quran dikatakan, wa may yattabi'u aktsarahum illa dzon. Kebanyakan manusia mengikuti sesuatu hanya dengan dzon, prasangka. Kebenaran yang tidak dimengerti dapat menjadi kesalahan. Jadi walaupun kebenaran itu adalah pengalaman langsung, tetapi tetap harus dimengerti. Karena kebenaran yang tidak mengerti bisa jadi kesalahan. Jadi saya menyampaikan kebenaran, tetapi saya berusaha untuk memberikan pengertian. Karena kebenaran yang tidak mengerti akan menjadi kesalahan. Kebenaran yang diakui umum tidak semuanya benar. Lihatlah di sekeliling kita betapa sering kali terdapat kebenaran palsu. Ingat,
orang yang banyak itu belum tentu benar, apalagi yang sedikit. Ya. Kebenaran yang setengah-tengah seringkali menjadi kebohongan besar. Makanya belajar kebenaran jangan setengah-setengah, karena kebenaran yang setengah-setengah bisa jadi kebohongan besar. Nih, kalau mau belajar tentang tauhid, belajar yang betul, tuntas, jangan setengah-setengah. Kalau mau belajar ma'rifatullah, tuntas belajar, ikuti tahap-tahapannya. Nah, yang sering gagal itu belajarnya setengah-setengah, gak sabar, membuat kesimpulan sendiri. Itulah jadinya kebohongan yang besar. Kebenaran sering terdesak, tetapi kebenaran tidak akan pernah musnah. Kebenaran tidak bergantung Anda suka atau tidak suka. Matahari tetap saja matahari walaupun orang buta tidak melihatnya. Madu tetap saja madu walaupun orang sakit tidak merasakan manisnya. Kebenaran tetap saja kebenaran, disukai atau tidak disukai. Kebenaran tetap saja kebenaran, Anda setuju atau Anda tidak setuju. Karena kebenaran adalah realitas, dan semua realitas di belakangnya adalah Rob al-Alamin. Ada sang fasilitator yang menyebabkan itu terjadi. Kebenaran selalu berada dalam kesederhanaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.